Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali pada hari ini untuk kita membahas isu atau berita atau bahasan yang berkaitan dengan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membahas tentang video yang mengatakan Indonesia ada di dalam Alkitab menurut Yesaya 42 dan saya sudah menjanjikan bahwa dalam beberapa hari mendatang saya akan membahas siapa itu Bani Kedar. Apakah itu seperti yang dikatakan dalam video tadi? Bani Kedar adalah orang Islam. Dan memang seringkali kita mendengar pembicara-pembicara, ada pengkhotbah-pengkhotbah, bahkan juga banyak orang yang berpikir dan juga berkata dan juga sempat mengajarkan bahwa Bani Kedar itu adalah orang Islam. Benarkah demikian menurut Alkitab? Nah, mari kita kupas, mari kita bahas sama-sama. Dan biarlah kita makin dewasa, makin mendapatkan informasi yang jelas dan benar, mendapatkan kebenaran sebenar-benarnya. Mari kita menggali dari Alkitab. Siapa Bani Kedar yang saudara-saudara kita seringkali mengasosiasikan dengan orang Islam? Apakah benar Bani Kedar adalah orang Islam? Nah, Kedar adalah nama putra kedua dari Ismail. Kalau kita membaca Kejadian 25 ayat 13, 1 Tawaris 1 ayat 29, dan contoh lain dari Kedar dalam Alkitab merujuk kepada keturunan Arab Kedar dan atau wilayah tempat mereka menetap. Jadi Alkitab secara terang benderang menjelaskan bahwa Kedar adalah anak kedua dari Ismail. Jadi secara informasi kita mendapatkan bahwa Bani Kedar ini adalah saudara-saudara kita suku bangsa Arab. Nah, kemudian beberapa detail tentang Kedar disebutkan. Rupanya Kedar dikenal dengan tenda-tenda berwarna gelap. Misalnya, di dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 5, mari kita membaca Kidung Agung pasal 1 ayat yang kelima untuk kita mendapatkan gambaran tentang hal itu. Kidung Agung pasal 1 ayat 5, memang hitam aku tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Kalau begitu, Kedar, karena orang-orang Kedar dikenal dengan tenda-tenda mereka, maka kita dapat berasumsi bahwa mereka juga adalah orang-orang nomaden. Jadi kita belajar yang pertama mereka adalah keturunan Ismail, yang kedua mereka berkulit gelap, yang ketiga mereka adalah orang-orang nomaden yang hidupnya berpindah-pindah. Karena dikenali setiap kali ada penyebutan Kedar, selalu atau seringkali dihubungkan dengan kemah-kemah. Nah, kemudian kita melihat juga di dalam Alkitab Yeremia 2 ayat 10, Tuhan menggunakan Kedar sebagai contoh bagi Israel. Israel telah menukar Tuhan dengan ilah palsu dan tidak ada negara lain yang pernah mengubah dewanya. Kedar tetap setia kepada ilah-ilah palsunya, tetapi Israel tidak setia kepada Allah yang benar. Itu yang dicatat di dalam Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Jadi setiap kali kita menyebut atau membangun satu doktrin, kita harus punya ayat dukungannya. Dan kita tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan atau membangun satu doktrin berdasarkan sentimen keagamaan atau sentimen eh,
suku bangsa atau berdasarkan stereotype atau generalizing bahasa Inggrisnya. Atau dalam bahasa Indonesia disebut menggeneralisasi, meng menggeneralisasi atau generalize, mengeneralize. Ya, Yeremia 2 ayat 10 dikatakan di sini. Jadi seringkali kita berpikir, oh kalau Arab pasti Islam. Ya, kalau putih pasti Kristen, belum tentu. Ternyata di Arab sana juga banyak orang-orang Kristen. Bahkan di Palestina pun ada gereja, di Palestina juga ada gereja Kristen. Nah, bahkan orang-orang Palestina pun banyak yang beragama Kristen. Bahkan di belahan bumi yang lain, dunia Arab, mereka pun juga sebagian mereka adalah orang Kristen. Nah, coba Yeremia 2 ayat 10 dikatakan di situ, tadi yang sudah saya sebutkan, menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apa yang terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya? Meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Jadi di sini Tuhan menggunakan Kedar sebagai contoh atau sebagai teguran bagi orang Israel. Nah, berikutnya kita belajar juga dari Yeskiel 27 ayat 21 bahwa Kedar adalah mitra dagang dari Tirus. Karena bagian ini adalah ratapan atas jatuhnya Tirus, tampaknya Kedar adalah mitra dagang yang signifikan bagi Tirus. Dan selain itu dalam beberapa bagian Alkitab, Kedar adalah penerima penghakiman ilahi. Misalnya Yesaya 21 ayat 16 dan 17. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka dikatakan di situ segala kemuliaan Kedar akan habis dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Juga di dalam Yesaya 60 ayat yang ketujuh dijelaskan betul bahwa Kedar akan menerima penghakiman ilahi. Dikatakan di situ kawanan domba yang dimiliki Kedar suatu hari nanti akan menjadi milik Israel. Dan juga kalau kita membaca Mazmur 120 ayat 5, orang Israel yang setia akan memandang wilayah Kedar sebagai tempat pembuangan dari Tuhan. Jadi kita membaca di situ bagaimana Kedar akan menerima penghakiman ilahi karena ketidakpercayaan mereka. Dan sekali lagi, adalah salah kalau kita mengeneralisasi bahwa Kedar itu pasti Islam. Atau secara gampangnya seringkali kita berpikir kalau Arab itu pasti Islam. Kalau putih itu pasti Kristen. Itu sebabnya muncul sentimen-sentimen yang tidak perlu. Padahal kalau kita membaca Yesaya 42 ayat 11, Yesaya 42 ayat 11 menantikan hari yang akan datang ketika orang-orang di daerah seperti Kedar akan bergabung dalam memuji Tuhan. Jadi dikatakan di situ, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Jadi terlepas dari sejarah mereka, orang-orang dari setiap suku, bahasa, bangsa akan dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Itu yang disebut di dalam Wahyu pasal 4 ayat 9 dan 10. Jadi sekali lagi, apakah tepat
Kalau kita menyebut orang Islam sebagai orang kedar, saya rasa tidak tepat dan saya rasa ini adalah sebuah pelecehan yang tidak perlu ada. Jadi kita harus berhati-hati di dalam menyematkan sesuatu kepada kelompok tertentu, kepada golongan tertentu, kepada orang tertentu, karena kalau kita tidak punya dasar yang cukup dan kita hanya ikut-ikutan orang, artinya kita sedang menyakiti saudara-saudara kita dan menyakiti sesama kita ciptaan Tuhan. Dan saya rasa kita pun juga tidak senang kalau diperlakukan seperti itu. Itu sebabnya mari berhati-hati, tidak perlu menggunakan istilah-istilah semacam kedar dan sebagainya untuk menyebut kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita orang Muslim, karena itu bukan istilah yang tepat. Walaupun kedar adalah Bani Ismail, anak dari Ismail, tetapi kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang berkulit gelap dan mereka adalah orang-orang Arab, tetapi tidak semua mereka adalah orang-orang beragama Islam. Hati-hati dan sebaiknya kita tidak menggunakan istilah-istilah seperti itu kalau kita tidak punya dasarnya sama sekali. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pengajaran yang sederhana ini. Biarlah kami Tuhan belajar terus bertumbuh dan kami tidak menggunakan istilah-istilah yang menyakiti orang lain, tapi ajari kami Tuhan untuk kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Terima kasih Tuhan. Tolong kami makin dewasa bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.